Apakah bertanya kan dulu satu kali. Iya. Ini nomor satu. Dan bagaimana Anda mengatasi masalah tantangan tersebut? Jangan main dulu ini, jangan main dulu. Ah, oke, alhamdulillah. Cut. Oke, action. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikum. Ku jawab. Buat Kata kau, ku jawab kau. masa tidak Ku mau jawab? jawab. Kan kami Islam. Iya, boleh. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Oke, baik. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kanisa Cahaya Rabani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi, di sini saya bertujuan untuk mewawancarai Anda untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian kualitatif yang saya ampuh. Sebelumnya bisakah Anda memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Anissa Putri Aulia. Saya merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin jurusan Pertanian. Oke, baik. Terima kasih. Eee, Sebelum saya memulai wawancara pada hari ini, apakah ada saudari Anissa, yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Oke, eee langsung saja saya mulai wawancara kita pada hari ini. Pertanyaan pertama, dapatkah Anda berbagi pengalaman, spesifik mahasiswa yang menghadapi permasalahan atau tantangan selama, di perkuliahan? Selama perkuliahan? Iya, karena masukku kan kuliah. Oh, astaga, aku kira selama kuliah online. Eee, Kalau begitu tuh aku arahkan kau langsung, kau bahas di kayak soal bahas kuliah online begitu ya, ngerti kau? Maksudnya, maksudnya? Kayak kalau bilang nggak langsung kuliah online toh ini tuh pengantar Ji. Oh, Tapi kalau jawabanmu kuliah online, ku bahas. oh, yang ku bahas kuliah online. Bilang kayak bisa jadi kau ceritakan dulu toh masalah kuliahmu terus yang spesifiknya yang permasalahan atau tantangannya itu ketika kuliah online. Nah, nanti ini baru kan Ah, nanti ini masuk di pertanyaan kedua kayak tentang ini pengalaman belajar onlinemu gitu. ku jawab nih nih. Ya, Oke. Eh, jadi kalau pengalaman spesifik saya selama menjadi mahasiswa ini, biasanya dalam mungkin dari metode pembelajarannya yang berbeda dari masa-masa SMA seperti itu karena lebih eh, no. ya tidak apa-apa sih. Aduh, tunggu dulu, khususin Ya, dulu. Selama, oke. Kalau bilang Kak, karena kayak lebih padat ki jadwalnya begitu, boleh. is it okay? Karena Ya. lebih padat ki jadwalnya, kemudian apalagi banyak lab-labku toh, karena Mm. banyak lab-labku jadi agak lebih susah untuk mengatur waktunya, manajemen waktunya. Kemudian apalagi waktu masih awal-awal masih itu hybrid key. Boleh begitu tuh? Kuantar itu? Hybrid key masih ada online offline-nya. Jadi mungkin itu permasalahan yang saya hadapi begitu. Oke, ulang. Action. Oke, baik. Jadi kalau dari pengalaman spesifik saya sebagai mahasiswa, sudah pasti ada beberapa permasalahan atau tantangan yang saya hadapi, apalagi ini adalah waktu zaman-zaman saya peralihan dari kehidupan SMA, kemudian beralih ke kehidupan kuliah, di mana kuliah kalau kuliah kan pasti
jadwalnya lebih padat. Apalagi saya merupakan mahasiswa peternakan, di mana saya mempunyai jadwal lab yang sangat padat, sehingga untuk manajemen waktunya lebih sulit seperti itu. Apalagi pada saat awal-awal semester-semester awal, karena baru peralihan dari masa-masa COVID, begitu, jadi masih hibrid, jadi kadang masih online, kadang masih offline seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman belajar online Anda di perguruan tinggi dalam era digital sekarang ini? Baik, jadi waktu yang seperti saya katakan tadi, pas awal-awal semester itu, kampus saya masih mengadakan pembelajaran metode pembelajaran secara hibrid, di mana satu pekan online, satu pekan offline seperti itu. Jadi ketika pekan online, biasanya kita belajar melalui Zoom, Google Meet, WA, ataupun melalui situs dari kampus. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih tantangan utama yang Anda hadapi selama proses pembelajaran online selama masa perkuliahan Anda? Kalau tantangan utamanya mungkin dari segi sosialisasi saya dengan teman-teman, karena kebetulan kan itu masih awal-awal, jadi saya juga belum terlalu akrab dengan orang lain. Kemudian saya juga bukan orang yang kayak aktif sekali seperti itu, karena saya bukan orang yang kayak bisa belak-belakan bicara di kelas, bukan orang yang berani seperti itu. Jadi online ini justru lebih menyulitkan saya untuk bersosialisasi dengan orang lain ataupun mengajukan pertanyaan, karena eh, kalau di kelas kan kita bisa langsung interaksi secara langsung, face to face, dan bisa kayak kalau misalnya kita bicara kayak langsung dijawab seperti itu. Kalau online menurut saya kayak orang-orang tuh rasanya kayak terlalu berfokus ke saya kalau saya bicara, sehingga itu agak lebih sulit untuk saya hadapi. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda menilai kualitas pembelajaran online yang diberikan oleh institusi pendidikan Anda? Kalau dari segi kualitas, menurut saya eh, ada yang menurut saya bagus, ada juga yang agak kurang, karena biasanya kalau misalnya melalui saya yang katakan tadi melalui situs kampus, itu biasanya ada dosen yang sudah menyiapkan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya dari awal sampai akhir perkuliahan, akhir semester. Jadi mahasiswa bisa mereview kembali, kemudian bisa mempelajari untuk pertemuan selanjutnya. Namun ada juga beberapa yang kayak karena ini online, jadi ada beberapa dosen juga yang kayak tidak terlalu memusingkan. Jadi kayak ada yang melepas tanggung jawab seperti itu. Mungkin kayak tidak mengajar pada hari itu, hanya memberikan tugas saja, atau justru kayak untuk untuk menyuruh mahasiswanya untuk menonton video saja tanpa ada penjelasan seperti itu. Jadi saya rasa itu agak kurang efektif, karena yang seperti kayak tidak bisa interaksi langsung dengan dosennya. Jika ada yang tidak dipahami, kayak kita lebih mandiri seperti itu sebenarnya. Tapi mungkin beberapa orang kayak beranggapan kalau eh, justru karena itu lebih mandiri jadi lebih bagus. Tapi kalau saya lebih suka kalau ada interaksi seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Anda mengatasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam metode pembelajaran dari tatap muka menjadi online? Apalagi kan seperti yang Anda bilang tadi bahwa kayak 1 minggu online, 1 minggu offline. Bisakah Anda menceritakannya? Baik, kalau untuk menyesuaikan diri, saya rasa saya kayak kalau dia online, saya berusaha, karena biasanya kalau online kan itu agak ngaret dalam pembelajarannya, karena seperti saya katakan tadi, orang-orang kalau online biasanya dia agak menganggap remeh pembelajarannya begitu. Jadi kayak rada kurang on time gitu. Kecuali mungkin dosennya dosen killer, pasti semuanya on time. Tapi kalau udah dosennya yang kayak saya bilang tadi kayak bodo amat, pasti mahasiswanya juga kurang excited gitu loh, kurang on time dalam pembelajarannya begitu. Kemudian sebenarnya kayak kan saya bilang tadi eh, pas awal-awal itu kan kita hibrid. Kemudian pas awal-awal itu kita sebenarnya lebih kebanyakan presentasi begitu. Jadi
karena saya agak susah kalau online, jadi saya kadang menyesuaikan untuk supaya saya ini dapat giliran presentasi itu di minggu-minggu offline, supaya kayak saya juga bisa lebih mudah untuk memperlihatkan potensi saya, karena kalau biasa lebih online, dosen juga kurang fokus dalam presentasi seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang interaksi sosial dalam pembelajaran online, terutama dalam hal keterlibatan dengan dosen, dan sesama mahasiswanya? Ya, seperti yang banyak tadi saya katakan, kalau dia interaksi sosialnya, kalau di pembelajaran online itu kayak agak kurang seperti itu, karena pasti tidak menutup kemungkinan banyak mahasiswa yang sibuk dengan dunianya sendiri, apalagi kalau online itu kan kita bisa off cam segala macam, bisa di mute, jadi kayak otomatis mau tidak mau itu fokus teralihkan, apalagi kalau misalnya online kan rata-rata orang pasti dia di rumah, dalam kamar, di ruang tamu, yang otomatis itu kayak bukan fokusnya bukan untuk belajar. Beda dengan kalau misalnya kita di kampus, di kelas yang memang ditujukan untuk ruang belajar, pasti untuk fokus teman-teman itu untuk ininya, untuk pembelajarannya, bagaimana dia memperhatikan pembelajarannya. Jadi ada interaksi langsung. Kalau misalnya ada yang tidak fokus, dosen bisa menegur langsung seperti itu. Kemudian jika ada memang yang mau dipertanyakan, teman-teman langsung bisa berinteraksi sama dosennya. Kalau di online, saya rasa banyak teman-teman juga yang kurang mau untuk mempertanyakan jika ada pertanyaan yang muncul. Paling hanya beberapa mahasiswa yang benar-benar mau tahu begitu, karena mungkin dari faktor keberanian ataupun memang dari awal kurang menyimak, jadi sehingga ketika dosen itu meminta feedback dari mahasiswa, kadang mahasiswa juga tidak tahu apa yang mau dikatakan begitu, karena memang dari awal mungkin dia tidak menyimak seperti itu apa yang dijelaskan dari dosen, beda kalau misalnya dia offline begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menjaga motivasi diri Anda selama pembelajaran online, mengingat adanya potensi rasa kesepian atau kelelahan akademis? Motivasi diri ya. Jadi kalau saya selama pembelajaran online dulu mungkin karena saya yang tadi saya katakan saya kurang mampu bersosialisasi kalau dia online. Mungkin saya kayak kalau ada yang tidak saya pahami, saya hanya berinteraksi dengan teman-teman yang dekat dengan saya. Kalau untuk motivasi mungkin kayak dari kesadaran diri teman masing-masing sih. Bagaimana keseriusannya mereka untuk mengikuti kelas itu. Kalau misalnya memang mereka serius, pasti mereka akan memperhatikan dengan seksama juga penjelasan dosen. Dan juga tentunya harus ada keseriusan dari dosennya, dari pihak dosennya, karena tidak mungkin kalau kita kita saja yang mau serius, sedangkan dosennya sedikit-sedikit terdistract lagi dengan lingkungannya saat itu, begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada teknologi atau alat pembelajaran online tertentu yang Anda temukan efektif atau tidak efektif? Kalau dari pengalaman pembelajaran online saya, kalau mungkin lebih efektif kalau melalui Zoom begitu yang bisa melihat langsung dari Zoom atau dari Google Meet. Kalau dari yang tidak efektif itu biasanya karena kayak misalnya dosennya sibuk jadi cuman kirim chat lewat WA saja. Saya rasa itu sangat amat tidak efektif, apalagi kalau misalnya yang saya bilang tadi kita menggunakan forum dari situs dari kampus, biasanya apalagi kalau misalnya dosen tuh hanya tidak tidak sudah lewat WA, kemudian cuman memberikan tugas saja, kemudian materinya juga sangat biasanya kan PowerPoint kan ya. Nah, PowerPoint kan itu isinya benar-benar poin. Jadi agak agak sulit untuk dimengerti kalau tidak dijelaskan. Nah, itu sebenarnya yang agak kurang efektif menurut saya kalau misalnya cuman PowerPoint, kemudian itu tidak dibarengi dengan penjelasan dari dosennya. Saya paham kalau saya paham kalau misalnya Jaka ini Kenapa? takut Kak, Bilang ya anjir. nah blacklist Kak nanti Unhas. Mau Kak bilang ke saya paham kalau Unhas menerapkan eh, apa? eh, Tunggu dulu aku lupa ya. Yang mahasiswa center, center apa dia namanya? Intinya saya paham kalau Unhas menjalankan metode
mahasiswa itu belajar mandiri. Tapi menurut saya belajar mandiri itu bukan berarti mereka melepas pegangan dari mahasiswanya, begitu. Tapi belajar mandiri tapi tetap harus diarahkan juga seperti itu. Oke, baik. Eee, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengukur keberhasilan pembelajaran online Anda dari sudut pandang akademis dan pengembangan diri diri Anda atau pribadi Anda sendiri? Kalau dari sudut pandang akademis, menurut saya dari pemahaman mahasiswa sih. Jadi karena saya bilang tadi ada online, ada offline, jadi mungkin bisa kalau dari pemahaman akademis, mungkin dari pemahaman materi mahasiswa saat dia ujian, mungkin dari saat begitu ataupun saat turun di lab, karena biasanya kita kalau lab itu otomatis yang dilakukan di lab itu dari pembelajaran akademis kita, jadi otomatis ketika kita tidak memperhatikan kelas, otomatis labnya juga bakal hancur. Kemudian kalau dari pengembangan pribadi, menurut saya pengembangan pribadi, keberhasilan pengembangan pribadi itu agak sulit untuk semua mahasiswa karena saya rasa kalau saya pribadi, saya rasa kalau online tuh tidak 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 ada pengembangan dari saya, pengembangan pribadi dari saya, karena saya rasa itu kurang efektif dalam untuk pengembangan pribadi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pembelajaran online memengaruhi kesejahteraan psikososial Anda sebagai mahasiswa? Eh, yang seperti saya katakan tadi, karena saya merupakan orang yang kurang bisa bicara, eh, yang kurang aktif berbicara dengan orang lain, apalagi dalam forum seperti kelas. Kalau misalnya di kelas langsung, mungkin saya memang agak aktif karena kayak suasananya itu lebih lebih apa ya, lebih nyaman pembelajarannya daripada lewat online. Saya rasa kalau online tuh kadang kayak terlalu tegang, jadi saya kurang kurang bisa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Seperti yang saya katakan juga tadi, saya kalau misalnya presentasi, saya lebih memilih di jadwal-jadwal yang offline karena kalau offline itu lebih enak berinteraksinya dengan teman-teman yang lain karena kayak misalnya saya belajar, saya menjelaskan di depan, saya juga bisa bertanya apakah ada yang tidak dipaham dan saya bisa menjelaskan saat itu juga. Tapi kalau dia online, mungkin saja teman-teman tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan dan juga teman-teman mungkin ada yang beberapa yang sama kasusnya dengan saya dan tidak mau berani untuk mempertanyakan yang tidak dia pahami begitu. Jadi kadang kalau online tuh orang-orang untuk berinteraksi itu agak susah seperti itu. Bahkan kadang saking susahnya dosen saja biasanya kalau misalnya dia em, meminta membuka sesi tanya jawab, kadang hanya segelintir saja mahasiswa yang mau bertanya begitu karena eh, mungkin yang seperti saya bilang tadi mungkin dari awal memang dia tidak perhatikan atau memang kurang berani untuk menanyakan pertanyaan atau pendapatnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas semua jawaban yang telah Anda berikan kepada saya. Insya Allah semua jawaban Anda akan dijamin kerahasiaannya dan akan hanya dibutuhkan untuk keperluan pemenuhan tugas metode penelitian kuantitatif saya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Anissa Putri Aulia atas Ya. waktu dan kesempatannya untuk menjadi interviewee saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Saya Sama-sama. akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisa 6 menit. Betul di jawaban kok. Aja. Ya, kasih Apa? begitu, Mi. Oh, ku tahu Mi we. Ku tahu Hah? Mi apa tadi aku bilang. Student center learning. Oh, ya. Hah, Ah. itu tadi aku bilang cuman takut Kak nanti bantai ke orang Unhas. Astaga pakai background kok. Iyo, lu kira Kak begini kamarku? Please deh. Itu bilang Kak, ya di Hah? mana ini bintang. Oh, ini mah. Ada di bangku. Serapin. Betul Ji weh. Iya.
Tunggu saya matikan dulu nih. Bisa jadi dipakai